Oke, halo semua, gimana kabarnya? Selamat datang di channel ini. Ini adalah update terbaru dari template RME sederhana versi yang kedua. Ada sedikit penambahan dari sebelumnya, terutama di form obat. Ya, ini ada perbedaan form obat dari updatean terbaru dengan yang sebelumnya. Kalau di sebelumnya, di sini hanya ada isian obat biasa ya. Kalau yang terbaru ini, updatean terbaru, di sini ada isian obat puyer. Oke, kita coba demonstrasikan ya. Oh ya, sebelumnya kalau Bapak Ibu butuh penyesuaian dengan template ini, bisa email saya. Emailnya ada di kolom deskripsi di bawah. Misalnya, Mas, saya ingin tambah isian ini di form obat misalnya. Atau misalkan, Mas, tolong isian NIK ini dihapus saja, Mas, dari form pasien. Nah, bisa tinggal request di email saya ya. Emailnya bisa dicek di kolom deskripsi. Oke, kita akan demonstrasikan. Ini dihapus dulu datanya. Oke, dihapus. Kita cek dulu di rekam medis. Nah, rekam medis di sini hanya dua yang terisi ya. Lalu di data pasien juga ada dua ID. Ya, dua ID di ID pasien. Oke, kita akan input ID pasien yang ketiga. Oke, misalkan pasien NIK, kita isi barang dulu. X misalnya lahir 89. Oke, Wan, alamat desa ini, nomor HP 89. X misalnya jenis layanan satu. Ini jenis layanannya bisa disesuaikan nanti sesuai dengan layanan Bapak Ibu ya. Misalnya layanan 2, keluhannya sakit gang. Nah, alergi obat enggak? Enggak. Di pagar, cek di darah misalkan oh, per dan di badan misalkan dia kan lagi sakit pinggang, tidak cek tinggi badan, kita isi pagar. Lalu BB misalkan timbang 8 misalnya. Lalu kita cek suhunya 37. Oke, kita lihat di sini ID pasien baru ya, ID nomor 3. Oke, kita simpan dulu. Oke, data pasien berhasil disimpan. Kita lihat di data pasien. Oke, data ID nomor 3 masuk ya. Oke, lalu kita rekam. Oke, data berhasil direkam. Kita lihat di rekam medis. Ya, kita masuk ya. Pasien 3. Oke, lalu kita ke form obat. Nah, ini data sebelumnya kita hapus dulu. Oke, nah tanggal menyesuaikan tanggal sekarang ya. Untuk memanggil data di rekam medis. Sekarang tanggal 14. Tadi ID pasien nomor 3. Ya, sudah masuk semua. Nah, di sini ada tambahan tindakan ya. Di form di template sebelumnya itu enggak ada isian tindakan dan biaya berobat. Kita coba isi. Oke, diagnosa kena penyakit nomor 5 misalnya. Catatan. Nah, ini karena pasien 3 ingin cek gula darah misalnya. Gula darah setelah dicek hasilnya 190 misalkan.
Oke, tindakan bisa diisi misalnya. Oke, kita kasih obat D. Masanya mau utuh atau gunting, misal kita gunting. Obat H. Oke, utuh. Nah, karena ini dewasa ya, 35 tahun, mungkin tidak ada obat puyer. Oke, jadi semuanya sudah diisi, kita terakhirnya isi biaya berobat. Nah, kira-kira biaya berobatnya berapa untuk eh, penanganan ini? Nah, ini bisa diisi 10.000 misalnya. Nah, nanti ini bisa disesuaikan ya. Kita coba. Oke, sudah diisi semua, kita siapkan obat. Oke, data obat telah disimpan. Oke, langsung masuk di riwayat pasien. Nah, ini memanggil data dari rekam medis, langsung masuk ke sini. Langsung ada ya. Oke, kita lihat di data pesanan obat. Nah, ini masuk juga. Nah, jadi kita bisa lihat ya, per pasien itu biaya obatnya berapa dan net profitnya nanti kelihatan. Dari biaya obat dikurangi jumlah total biaya obatnya ya. Biaya berobat dikurangi jumlah total obat yang diberikan. Oke, selanjutnya misalkan ada pasien baru, pasien datang lagi ya. Oke, nah ternyata di hari ini eh, pasien nomor 2 datang. Jadi 2 datang untuk berobat kembali. Nah, di sini ada cari data. Nah, misalkan kalau em, pasien ini lupa membawa apa namanya, membawa kartunya, kita bisa ketik namanya atau nomornya, nomor teleponnya misalnya. Nah, ini karena misalnya lupa pasiennya bawa kartu, bawa kartu ID-nya. Nah, kita tinggal ketik namanya saja. Pasien 2. Nah, ini tinggal diklik, set, lalu dicari datanya. Oke, datanya langsung masuk di sini ya. Lalu ini ada layanannya, misalnya layanan 3, keluhannya demam misalkan. Nah, ini pasiennya anak kecil ya. Lalu tensi darah kita kosongi, di badan kita kosongi, kasih pagar aja bukan dikosongi. Lalu BB misalkan, ini kayaknya sudah pernah berobat. Kita lihat rekam medisnya. Oh, BB-nya waktu itu 10. Nah, misalkan BB-nya turun nih karena sakit. BB-nya jadi 9,8. Lalu suhu demamnya misalkan 7,9. Oke, merah ya. Nanti ini 37,2 ke atas sudah jadi berubah merah, menandakan kalau demam. Oke, karena ini sudah datanya sudah ada ya. Jadi tidak usah disimpan lagi, hanya direkam. Oke, data berhasil direkam. Kita lihat rekam medis. Oke, masuk ya untuk pasien nomor 2 ini. Kita ke form obat. Nah, ini dihapus dulu. Oke, kita isi pasien nomor 2. Nah, oke, masuk semua datanya. Kita isi diagnosanya misalnya penyakit ya, catatan tidak ada, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Ya kan, wah, misalkan di sini butuh ada obat sirup juga, obat sirup J misalnya. Tuh, tuh. Lalu nih untuk isian puyer, kita bisa isi. Nah, listnya kita isi. Oh ya, nih obatnya sama. Coba
obat C misalnya. C 3 kali 2. Nah, dengan isian obat puyer ini nanti kita bisa tahu stok obat kita itu tinggal berapa. Nah, biasanya kan tidak ada pencatatan seperti ini. Nah, ini dibuat khusus untuk kita bisa mengetahui stok obat kita seperti itu. Oke, tinggal biaya berobat misalnya 100. Oke, kita siapkan obat. Oke, setelah disimpan langsung masuk ke sini ya. Ini ngambil datanya di rekam medis. Otomatis di rekam medis juga sudah tercatat. Oke, kita lihat di tadi di form obat apakah obat yang diberikan sama, misalnya obat J1 tuh puyernya puyer 1, obat 2 obat D 2 jumlahnya, B4 H6. Oke, 3 kali 1 benar ya. Obat A A3 I5 C6 dosisnya 3 kali 2. Oke, benar semua. Oke, kita lanjut ke sheet selanjutnya di laporan pekanan. Nah, ini berfungsi untuk kita biasanya ke laporan ya ke puskesmas jejaring kita, karena biasanya itu minta data pasien yang telah berkunjung di tempat praktik kita kan ya. Ini udah sesuai tanggal, bisa dicocokkan. Karena tanggal 1 sampai tanggal 5 ternyata belum ada ya, karena di atas tanggal 13. Oke, lanjutnya di bahan inventory. Nah, di bahan inventory ini nanti bisa nyambung ke inventory obat sederhana. Nanti sudah include sama ini ya, dapatnya. Contohkan di sini. Ini hari ini tanggal 14. Nah, obat apa saja sih seharian itu di tempat praktik kita yang sudah terpakai, yang sudah diberikan kepada pasien. Nah, rekapannya tinggal pakai ini aja. Ini dihapus dulu. Oke, kita lihat rekapannya. Nah, oke. Udah ketemu rekapan setiap obatnya. Nah, ini tinggal pencet tombol catat ini, nanti akan masuk ke inventory obat sederhana milik kita. Kita lihat ya. Oke, kita catat. Oke, data sudah dicatat. Kita lihat ya, masuk. Jadi langsung terisi. Nah, ini sesuaikan dengan tanggal sekarang. Tanggal ini bisa di copy. Nah, di inventory obat sederhana ini nanti kita bisa lihat stok obat kita tinggal berapa. Itu lanjut di data tambahan. Data tambahan ini fungsinya untuk data validasi ya, di setiap formnya saya panggil dari data tambahan. Seperti layanan ini ada di data tambahan, lalu di form obat juga di biaya berobat ini ada di data tambahan. Nanti bisa disesuaikan di sini. Obat-obat juga, nama obat, harga obat. Harga obat ini pemanggilan di eh, data pesanan obat. Ini saya pakai VLOOKUP untuk memanggil harga per obatnya. Oke, selanjutnya ada data dashboard. Nah, di data dashboard ini fungsinya untuk data di dashboard kita di depan ini. Jadi saya memanggil datanya di sini. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan di sini, bisa edit-edit. Kita lihat dashboardnya. Nah, ini di dashboard kita sudah bisa melihat tekanannya, pasien kita berkunjung berapa. Ini hariannya berapa pasien yang berkunjung.
Sudah ada pendapatan kotor dan pendapatan bersihnya ya. Terus kita bisa lihat jenis layanan apa saja yang sering dipakai oleh pasien kita. Oke, mungkin itu saja updatean dari template RME sederhana versi yang kedua. Kalau mau ada request bisa email saya ya. Emailnya ada di kolom deskripsi. Terima kasih.